Permasalahan pendidikan di Indonesia ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar memenuhi kebutuhan pangan saja. Tim Indonesiaku kembali melanjutkan perjalanan menuju sebuah desa terpencil yang masih hidup dalam berbagai keterbatasan, terutama dalam akses dan fasilitas pendidikan. Jadi ini saya ada di pelabuhan Teluk Semangka dan ini menjadi satu-satunya jalur untuk mencapai ke desa yang kita mau capai, yaitu Desa Tampang Muda. Sekarang harus naik perahu ini. Sebelum naik perahu untuk menuju desa ini kami harus naik sampan kecil dulu untuk ke sana karena kapalnya itu tidak bisa ke sini. Masih jauh di sebelah sana. Kita udah sampai di perahunya. Perahu ini menjadi satu-satunya sarana transportasi yang digunakan warga untuk beraktivitas dari kota ke desa maupun sebaliknya. Ironisnya, perahu ini hanya sekali beroperasi dalam sehari dengan jadwal yang tak menentu. Tiap penumpang dikenakan biaya Rp70.000 untuk sampai ke tujuan. Perjalanan semakin berat saat cuaca tidak bersahabat. Sekarang kami sudah sampai, posisinya ini kami harus nyebrang lagi naik sampan ke Desa Limuk, lalu setelah itu kita harus melalui jalur darat. Setelah 5 jam, saya melanjutkan perjalanan menggunakan motor. Di SDN Tampang Muda 01 ini masih ada beberapa siswa yang mungkin kesulitan dalam mengeja, membaca, atau menulis. Bahkan mereka udah di jenjang kelas 4 atau kelas 5 SD saja, terkadang masih belum bisa membaca dengan lancar. Ijah melihat minat belajar para siswa di sini masih sangat mudah terganggu. Mereka sering kehilangan fokus saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Bahkan, Ijah sering menawarkan diri untuk mengajar siswa yang tertinggal di luar jam sekolah secara gratis. Namun sayangnya, antusiasme dan kemauan belajar murid masih terbilang rendah. Ini memang anaknya yang entah malu, entah gimana gitu, yang sama sekali enggak. Ini saya juga udah ngomongin orang tuanya, minta tolong di rumah tolong dibantu sih, biar ya sayanya juga nggak kesulitan kalau saya ngikutin dia. Yang lain yang ini ketinggalan, tertinggal pelajaran yang lain. Kalau saya tetap ngikutin, ya dia sendiri yang kewalahan, yang tertinggal. Nesa, boleh dong coba dibaca kalimat yang pertama nih, sudut-sudut. Coba lanjutin. Sudut-sudut ada garis Ini segitiga. Nah, Nesa ini meskipun sudah di jenjang kelas 4 SD, namun untuk membaca satu kalimat saja itu masih terbata-bata. Jadi dipenggal-penggal setiap kata, seperti yang kalimat pertama ini dibacanya per kata sudut-sudut, terus lalu ada jedanya, ada jedanya lagi, penggaris, segitiga. Padahal seharusnya untuk di jenjang pendidikan seperti ini sudah bisa membaca kalimat secara lancar. Mungkin bisa menjadi kritik bagi Menteri Pendidikan ataupun bidang yang berwenang untuk lebih memperhatikan pendidikan di pelosok gitu, karena Indonesia itu nggak cuma ibu kota saja. Masih banyak keterbatasan yang menghambat proses belajar mengajar di desa terisolir ini.
Sekolah di Desa Tampang Muda belum memiliki kamar mandi, perpustakaan, maupun ruang kantor untuk guru. Syamsir, selaku kepala sekolah, telah berulang kali mengajukan bantuan kepada berbagai pihak. Namun hingga kini, satu-satunya bantuan yang pernah diterima hanyalah perbaikan gedung pada tahun 2024. Meski terbatas, semangat para guru tetap menyala. Sepulang sekolah, saya bertamu ke rumah Nesa untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Bu, kalau Nesa sendiri ini kesulitan belajarnya apa sih, Bu? Ya, ngebaca juga ya. Kalau ngitung tuh kan udah pintar juga membaca. Kalau udah ini panjang dia dibalikin lagi itu agak lama dia, Kak. Ya semoga aja lah dia naik kelas beda lagi dia. Kalau kamu mau jadi apa nih nanti kalau udah gede? Ada yang menjadi apa katanya? Jadi dokter. Kegigihan Nesa dalam belajar mulai membuahkan hasil secara perlahan. Royani menyadari kemampuan membaca dan menulis Nesa terus mengalami perkembangan secara bertahap. Nesa pergi sekolah. Sebagai seorang ibu, ia tak dapat menyembunyikan rasa haru melihat perjuangan dan semangat belajar buah hatinya membawa hasil. Sedangkan Azli, ayah dari Nesa, harus membanting tulang dengan bekerja serabutan untuk menghidupi keluarga. Di tengah segala kekurangan, Azli menyimpan sebuah harapan besar, bahwa kerja kerasnya tak akan berujung sia-sia dan anaknya dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin untuk meraih kehidupan yang lebih baik darinya. Dan bisa dilihat nih jembatannya itu sudah sangat tidak layak untuk dilewati ya. Selain SDN 01 Tampang Muda, terdapat sekolah dengan akses jalan yang sangat memprihatinkan. Di belakang saya ini adalah salah satu akses jembatan untuk menuju ke SMA Negeri 1 Pematang Sawah. Dan bisa dilihat nih jembatannya itu sudah sangat tidak layak untuk dilewati ya. Karena rongganya juga cukup besar dan para siswa itu harus berpegangan kepada tali-tali agar menjaga keseimbangan. Tapi sebenarnya ada akses lain yang nanti akan kita perbandingkan juga jaraknya antara melewati jembatan ini dan melewati akses yang lain. Rido, kamu emang tiap hari lewat sini sama teman-teman? Iya, Kak. Kalau misalkan ke sekolah gitu? Iya. Emangnya nggak ada jalan lain selain sini? Ada tapi jauh, Kak. Muter dulu. Oh jauh, muter. Jadi kalau buru-buru lewat sini gitu? Iya. Emangnya nggak takut lewat jembatan ini? Takut sih, tapi ya gimana udah biasa. Pengen nggak sih jembatannya dibenerin lagi gitu? Pengen sih ya, karena takut juga, sering licin juga kalau hujan gini. Iya, apalagi ini habis hujan juga ya. Iya. Jika melalui jalan alternatif, siswa hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit dengan menggunakan motor. Jalur tembus ini memang lebih cepat dan sering dipilih untuk mempersingkat waktu tempuh ke sekolah. Namun dalam praktiknya, masih banyak siswa yang memilih melewati jalur utama, terlihat dari banyaknya motor yang terparkir di halaman sekolah setiap hari. Bu, tadi saya ke sana ada anak-anak baru datang kan ya masuk sekolah. Itu emang lewatnya jembatan gitu ya, Bu. Serem banget sebenarnya. Iya, kalau dari SMA Mbak sebenarnya itu bukan jalan utama, jadi dia bisa lewat sana gitu. Cuman kadang ada sebagian yang lewat sana gitu. Tapi sebenarnya sudah kami marahin Mbak, karena aksesnya kan mengerikan Mbak ya, takut jatuh gitu. Tapi ya kadang kan anak-anak yang bandel masih aja ada yang lewat di sana gitu. Saya menemui Hamid, Kepala Pekon Desa Tampang Muda, untuk mendalami lebih jauh berbagai permasalahan yang dihadapi desa ini, serta mendengarkan harapan beliau untuk masa depan Desa Tampang Muda.
maka harapan kami supaya jalan kami bisa segera ditembuskan mulai dari Pekon Wainipah sampai ke Pekon Tampang Tua, supaya kami bisa menjalankan kegiatan sehari-harinya bisa seperti desa-desa yang lain seperti itu. Nah, itu akses jalur jembatan yang menghubungkan dari SMP Negeri 1 Pematang Sawah sama SMP Negeri 2 Pematang Sawah itu memang direncanakan untuk jalur jalan tembus ini memang melalui jembatan tersebut. Nah, maka tahun ini juga ya kami dari pekon-pekon yang ada di Kecamatan Pematang Sawah, kami udah sepakat menganggarkan dari dana desa masing-masing pekon 50 juta untuk membuka jalannya dulu. Nah, jadi harapan kami untuk selanjutnya kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi ataupun pusat, supaya bisa dibangun secara permanen, baik pun itu jembatan ataupun jalannya. Meskipun begitu, Hamid mengakui desanya sudah mulai berkembang. Kini sebagian jalanan sudah dibeton dan listrik sudah masuk ke desa.